sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jakarta Amateur News, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik tajam terhadap sistem peradilan di Indonesia yang dinilai belum memberikan keadilan dalam penanganan kasus korupsi besar. Dalam pidatonya di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Bappenas, Jakarta, ia dengan tegas meminta aparat hukum untuk berbenah diri sebelum rakyat bertindak. Rakyat Indonesia bukan rakyat bodoh, seru Prabowo, menggugah kesadaran seluruh pihak terkait. Prabowo mengingatkan para hakim agar memberikan hukuman yang sepadan dengan besarnya dampak korupsi terhadap negara. Menurutnya, vonis ringan dalam kasus korupsi besar hanya akan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kalau kerugian negara sudah jelas mencapai ratusan triliun, jangan sampai hukumannya seperti formalitas belaka. Hakim harus tegas, jangan main-main. Tegasnya, dalam pidatonya yang penuh semangat, Prabowo menyindir bahwa koruptor kerap mendapatkan fasilitas mewah di penjara, seperti pendingin udara hingga lemari es. Ia pun meminta Menteri Pemasyarakatan dan Jaksa Agung untuk mengambil langkah tegas, bahkan mengajukan banding jika perlu. Kalau memang korupsi sampai triliunan, vonisnya jangan setengah-setengah. Buat minimal 50 tahun, itu baru adil, ujarnya penuh keyakinan. Meski tidak menyebut nama atau kasus tertentu, komentar Prabowo ini muncul di tengah sorotan terhadap vonis Harvey Mois. Harvey, yang terlibat dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun, hanya dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 12 tahun penjara. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Eko Arianto menjatuhkan vonis tersebut pada 23 Desember 2024 dengan tambahan hukuman pengganti kerugian sebesar 210 miliar rupiah atau 2 tahun penjara tambahan jika uang tersebut tidak dibayar. Putusan ini memicu gelombang kekecewaan masyarakat yang merasa vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan. Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap vonis ringan tersebut. Vonis ini tidak memberikan efek jera, apalagi keadilan bagi masyarakat. Untuk korupsi sebesar ini, hukuman 6,5 tahun itu terlalu kecil, katanya. Yudi juga menyoroti bahwa Harvey tidak berperan sebagai justice collaborator, sehingga tidak ada alasan untuk memberinya keringanan hukuman. Prabowo pun membandingkan ketidakadilan ini dengan hukuman berat yang sering dijatuhkan kepada pencuri kecil, seperti pencuri ayam. Ada yang mencuri ayam dihukum berat, bahkan dipukuli. Tapi yang mencuri uang rakyat triliunan rupiah malah diperlakukan istimewa. Ini tidak masuk akal dan menyakitkan hati rakyat, tegasnya membuat pernyataannya semakin menggema di hati publik. Tidak hanya itu, Prabowo juga menyerukan perlunya penghentian segala bentuk kebocoran anggaran dan praktik manipulasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak akan berhasil jika terus dihambat oleh korupsi. Kita harus bersatu, semua pihak yudikatif, legislatif, eksekutif, harus bekerja sama memberantas kebocoran anggaran ini, ujarnya. Kasus Harvey Mois hanyalah salah satu dari rangkaian vonis ringan yang menimpa terdakwa korupsi dalam kasus tata niaga timah. Direktur Utama PT Refined Bangkatin, Erbit Suparta, divonis 8 tahun penjara, meskipun kerugian yang ditimbulkan mencapai 4,5 triliun rupiah. Reza Andriansyah, seorang direktur pengembangan usaha, hanya mendapat hukuman 5 tahun penjara. Kasus serupa juga melibatkan Helena Lim, seorang pengusaha kaya yang dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang meminta hukuman 8 tahun penjara dan denda lebih besar. Meskipun terdakwa lain seperti Suparta dan Suwito Gunawan menghadapi hukuman yang lebih lama, vonis mereka tetap jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa. Vonis ini mencerminkan ketimpangan dalam penegakan hukum yang lebih sering menguntungkan pelaku kejahatan kelas kakap. Korupsi bukan sekadar kejahatan finansial, ia adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan masa depan rakyat. Ketika uang rakyat dicuri, itu berarti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan jutaan orang telah dirampas. Vonis ringan terhadap pelaku korupsi adalah bentuk penghinaan terhadap rasa keadilan masyarakat. Prabowo telah dengan lantang menyuarakan jeritan hati rakyat bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika hukum tetap memberikan keistimewaan kepada pelaku korupsi, maka tidak hanya keadilan yang runtuh, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan.
Indonesia butuh pemimpin yang berani, hukum yang tegas, dan rakyat yang tidak pernah berhenti mengawal keadilan. Perjuangan melawan korupsi harus menjadi prioritas utama demi Indonesia yang bersih, kuat, dan bermartabat. Udah kasihan, tapi